Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa tulis dari kota mana Anda menonton cerita ini dan bersyalawat bersama kita semua. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah luar biasa tentang seorang nenek miskin yang hidupnya berubah drastis karena seekor ikan mas ajaib. Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hidup seorang nenek bernama Mbah Wirya. Ia sudah tua, renta, dan hidup dalam kemiskinan. Sepeninggal anak-anaknya karena kecelakaan tragis, Mbah Wirya menjadi satu-satunya harapan bagi cucunya, Tari, yang baru berusia 10 tahun. Mbah Wirya tak memiliki pekerjaan tetap. Untuk bertahan hidup, ia hanya mengandalkan keahliannya, memancing di sungai dekat desa. Hasil tangkapan itu dijual untuk membeli makanan, meskipun seringkali tidak cukup untuk 2 mulut yang harus ia beri makan. Setiap pagi, ia berjalan dengan tongkat tuanya, menggendong peralatan memancing seadanya, dan membawa harapan agar hari itu lebih baik dari sebelumnya. Namun, keberuntungan tampaknya tak berpihak padanya. Pada suatu hari yang mendung, setelah berjam-jam memancing, Mbah Wirya hanya mendapatkan beberapa ikan kecil yang nyaris tak berharga di pasar. Dengan langkah gontai, ia pulang ke gubuknya, mencoba menyembunyikan kesedihan di hadapan Tari. "Tari, makan dulu ya, ini nenek ada sedikit ikan goreng," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Tari, yang begitu memahami keadaan mereka, hanya mengangguk kecil. Gadis kecil itu sudah terbiasa dengan kelaparan, dan hanya berharap neneknya tidak terlalu lelah. Hari-hari suram terus berlanjut, sampai suatu sore yang ajaib. Saat itu, tahun 1985, hujan rintik-rintik menyelimuti desa. Mbah Wirya memutuskan untuk mencoba peruntungan memancing lagi, meskipun cuaca tidak bersahabat. Dengan tekad yang kuat, ia berjalan ke sungai sambil melantunkan doa agar Tuhan memberikan rezeki hari itu. Saat kailnya tenggelam untuk yang kesekian kali, tiba-tiba ia merasakan tarikan yang luar biasa kuat. Tangannya gemetar saat mencoba menarik pancingan itu. "Ya Allah, ikan apa ini?" gumamnya. Setelah bersusah payah, muncul seekor ikan mas besar dengan sisik keemasan yang berkilauan, berbeda dari ikan yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah ikan itu berbicara. "Tolong lepaskan aku, Nek," kata ikan mas itu dengan suara lembut. Mbah Wirya melongo, tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Ia bahkan menjatuhkan pancingannya. "Apa kamu berbicara?" tanyanya dengan suara gemetar. "Benar, Nek. Aku adalah ikan mas ajaib. Jika kau melepaskanku, aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah hidupmu," jawab ikan itu. Mbah Wirya terdiam, antara percaya dan tidak. Di satu sisi, ikan ini sangat berharga untuk dijual dan dapat memberi mereka makan beberapa hari. Namun di sisi lain, ada rasa iba yang tiba-tiba menguasainya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya melepaskan ikan itu kembali ke sungai. "Tunggu di rumahmu, Nek. Rezekimu akan datang," kata ikan itu sebelum menghilang ke dalam air. Mbah Wirya pulang dengan hati bercampur aduk. Ia tidak tahu apakah yang terjadi itu nyata atau hanya khayalan akibat kelelahan. Namun keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pagi itu, Mbah Wirya terbangun lebih awal dari biasanya. Hatinya masih dipenuhi rasa heran dengan kejadian di sungai. Ia mengira semuanya hanyalah mimpi. Tapi ketika ia keluar dari gubuk kecilnya, ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Di depan rumahnya, terhampar sekarung penuh beras, sekotak bahan makanan, dan beberapa lembar uang kertas besar yang terlipat rapi. Mbah Wirya mengucek matanya, memastikan apa yang dilihatnya nyata. "Ya Allah, dari mana semua ini?" gumamnya, hampir tak percaya. Tari, yang baru saja bangun, keluar dengan wajah mengantuk. "Nenek, ada apa?" tanyanya. "Nak, lihat ini. Rezeki dari mana ini?" jawab Mbah Wirya sambil menunjukkan tumpukan makanan dan uang.
Tari melompat kegirangan, namun rasa penasaran segera menguasai mereka berdua. Siapa yang memberikan semua ini? Hari itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka makan dengan kenyang. Tidak hanya nasi, tetapi juga lauk pauk dan sayur mayur yang tak pernah mereka bayangkan akan ada di meja makan mereka. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan tanda tanya besar. Sepanjang hari, Mbah Wirya tak henti-hentinya memikirkan kejadian di sungai. Ikan mas yang berbicara itu, apakah benar ia penyebab semua ini? Menjelang sore, Mbah Wirya memutuskan untuk kembali ke sungai. Ia duduk di tepi air, memandang permukaannya yang tenang. "Ikan mas, apakah ini ulahmu?" Gumamnya pelan, seolah berharap sesuatu akan muncul. Tidak ada jawaban, hanya suara gemericik air yang terdengar. Mbah Wirya akhirnya kembali ke rumah dengan hati yang masih penuh rasa syukur, meskipun sedikit bingung. Hari-hari berikutnya, hal-hal ajaib terus terjadi. Setiap pagi, bahan makanan, pakaian baru untuk Tari, dan bahkan peralatan memancing yang lebih baik muncul di depan rumah mereka. Mbah Wirya mulai yakin bahwa semua ini adalah rezeki yang dijanjikan oleh ikan mas ajaib. Namun, kejadian ini tidak hanya membawa kebahagiaan. Para tetangga mulai curiga. Mereka tahu betul bahwa Mbah Wirya adalah seorang janda tua miskin tanpa pekerjaan tetap. Bagaimana mungkin tiba-tiba hidupnya berubah seperti ini? Apakah dia menemukan harta karun? Bisik seorang tetangga kepada yang lain. Bisa jadi dia meminta bantuan dukun, sahut yang lain dengan nada sinis. Rumor semakin menyebar. Beberapa tetangga bahkan datang langsung ke rumah Mbah Wirya, mencoba mengorek informasi. Namun, Mbah Wirya memilih diam. Ia tidak ingin ada yang tahu tentang ikan mas ajaib itu. Di sisi lain, Tari mulai merasa cemas. "Nenek, kenapa mereka semua membicarakan kita?" tanyanya suatu malam. "Biarkan saja, nak. Yang penting kita tidak melakukan hal buruk," jawab Mbah Wirya sambil mengelus kepala cucunya. Tetapi masalah ini tidak berhenti sampai di situ. Salah satu tetangga, Pak Dirman, yang terkenal serakah, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai diam-diam mengawasi rumah Mbah Wirya, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, ancaman mulai menghantui. Apakah rahasia ikan mas ajaib ini akan terbongkar? Malam itu, hujan turun dengan deras, membawa hawa dingin yang menusuk. Di dalam gubuk kecilnya, Mbah Wirya dan Tari duduk di dekat tungku kecil, menikmati hangatnya api. Meski hati mereka diliputi rasa syukur atas rezeki yang terus berdatangan, Mbah Wirya tak bisa mengusir kekhawatiran yang mulai merambat. "Apa yang harus kita lakukan kalau mereka semakin mencurigai kita, Tari?" gumam Mbah Wirya, matanya menerawang ke arah api yang berkedip-kedip. "Nenek, kita tidak salah. Mereka hanya iri. Bukankah nenek selalu bilang, Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki?" jawab Tari, polos namun penuh keyakinan. Mbah Wirya mengangguk pelan, tetapi firasat buruk terus menghantui pikirannya. Di luar sana, di tengah gelapnya malam, seorang pria dengan jas hujan berdiri diam di balik pohon besar, mengamati rumah mereka. Itu adalah Pak Dirman. Pak Dirman tak pernah suka melihat orang lain lebih beruntung darinya. Ia dikenal sebagai orang yang suka mencampuri urusan orang lain, apalagi jika berkaitan dengan hal yang bisa membawa keuntungan baginya. Malam itu, ia bertekad untuk menemukan rahasia Mbah Wirya. Ketika tengah malam tiba dan suasana benar-benar sunyi, Pak Dirman memberanikan diri mendekati rumah Mbah Wirya. Ia mengendap-endap di halaman, mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan. Namun, ia tidak menemukan apapun. Hanya tumpukan kayu bakar dan peralatan rumah tangga sederhana. Saat hendak pergi, langkahnya terhenti. Di dekat pintu, ia melihat sesuatu yang bersinar samar. Sebuah sisik emas kecil tergeletak di tanah. Ia memungutnya dan menatapnya dengan mata membelalak. Sisik itu terlihat begitu indah,
seperti terbuat dari emas murni. Ini pasti ada hubungannya dengan mereka, gumamnya. Ia menyelipkan sisik itu ke dalam sakunya dan bergegas pulang, berjanji akan menyelidiki lebih jauh esok hari. Keesokan paginya, suasana desa semakin ramai. Pak Dirman menyebarkan cerita tentang penemuan emas di sekitar rumah Mbah Wirya. Para tetangga mulai berdatangan, pura-pura menanyakan kabar, tetapi sebenarnya ingin mencari tahu lebih banyak. "Mbah, dari mana kau mendapatkan semua makanan ini? Bukankah kau tak pernah bekerja?" tanya Bu Siti dengan nada penuh kecurigaan. "Kami hanya diberi rezeki oleh Allah, Bu. Itu saja yang saya tahu," jawab Mbah Wirya dengan tenang, meski dalam hatinya ia merasa takut. Sementara itu, Tari semakin gelisah. "Nenek, mereka terus datang. Apa kita harus pergi dari sini?" bisiknya. "Tenang nak, kita tidak punya tempat lain. Biarkan saja mereka. Yang penting kita tetap bersyukur dan tidak sombong," jawab Mbah Wirya, mencoba menenangkan cucunya. Namun, keadaan semakin memanas ketika Pak Dirman datang dengan sisik emas di tangannya. "Mbah, jelaskan ini. Aku menemukannya di dekat rumahmu. Kau pasti menyembunyikan sesuatu," serunya dengan nada tinggi. Para tetangga yang mendengar itu langsung berkerumun, menunggu penjelasan dari Mbah Wirya. Wajah Mbah Wirya memucat, tetapi ia tetap mencoba menjaga ketenangannya. "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, Pak Dirman. Mungkin itu hanya kebetulan," katanya. Meskipun dalam hatinya ia tahu rahasia ikan mas ajaib itu mulai terancam terbongkar. Pak Dirman tidak puas dengan jawaban itu. Ia bertekad akan menemukan kebenaran, apapun caranya. Di sisi lain, Mbah Wirya mulai menyadari bahwa keajaiban yang ia terima tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga bahaya besar. Malam itu, suasana di gubuk Mbah Wirya sangat tegang. Tari duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Matanya penuh kecemasan. Mbah Wirya, meskipun mencoba terlihat tenang, tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang membayangi. Mereka sadar, rahasia ikan mas ajaib mungkin akan segera terbongkar. "Nenek, apa kita harus ceritakan semuanya saja?" bisik Tari pelan. Mbah Wirya menggeleng tegas. "Tidak nak, jika kita ceritakan, mereka akan memanfaatkan ikan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka akan menangkapnya dan menghancurkan keajaiban ini." Di luar, Pak Dirman tidak menyerah. Ia berkumpul dengan beberapa tetangga di rumahnya, membicarakan bagaimana cara mengungkap misteri Mbah Wirya. "Kita harus memeriksa rumahnya. Siapa tahu dia menyembunyikan harta atau sesuatu yang tidak kita tahu," serunya dengan nada penuh emosi. "Apa tidak terlalu keterlaluan, Pak Dirman? Kalau salah, kita bisa dituduh mencemarkan nama baik," sahut Bu Siti. Meskipun dalam hatinya ia juga penasaran. "Terserah kalian. Kalau kalian takut, aku akan melakukannya sendiri," balas Pak Dirman dengan nada geram. Ketika malam semakin larut, Pak Dirman kembali mendekati rumah Mbah Wirya. Kali ini, ia membawa sebuah linggis, berniat memaksa masuk jika diperlukan. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara gemuruh yang aneh dari arah sungai. Di sungai, airnya tampak bergejolak seperti ada sesuatu yang besar bergerak di dalamnya. Pak Dirman mendekat dengan hati-hati, mencoba melihat lebih jelas. Tiba-tiba, dari dalam sungai, muncul seekor ikan mas besar dengan mata yang bersinar terang. Ikan itu tampak memandangnya tajam, seolah memperingatkan. Pak Dirman mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar, linggis di tangannya jatuh ke tanah. "Apa ini? Apa benar dia ada hubungannya dengan Mbah Wirya?" gumamnya dengan suara parau sebelum berlari kembali ke rumahnya. Di gubuk kecil, Mbah Wirya terbangun dengan firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tari, tetap di dalam. Nenek akan pergi ke sungai sebentar," katanya sambil mengenakan kain sarungnya. Mbah Wirya berjalan dengan hati-hati menuju sungai. Ketika ia tiba, ia melihat permukaan air yang tenang tetapi terasa mencekam. "Ikan mas, apakah kau ada di sana?"
panggilnya pelan. Tiba-tiba, ikan mas besar itu muncul di permukaan. Nenek, bahaya mengintai. Lelaki yang serakah itu mencoba mencari tahu tentangku. Aku bisa membantumu melindungi rahasia ini, tetapi kau harus tetap berhati-hati, kata ikan itu dengan suara tegas. Mbah Wirya mengangguk. Aku mengerti, tapi apa yang harus kulakukan? Ikan mas itu menjawab, biarkan aku menjaga rahasia ini. Jika ada yang mencoba mengancammu, aku akan muncul untuk melindungimu. Hati Mbah Wirya sedikit tenang mendengar itu. Ia pulang dengan pikiran lebih lega, tetapi tetap waspada. Malam itu, ia dan Tari berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Namun, ancaman dari Pak Dirman belum berakhir. Ia semakin penasaran dan bertekad akan kembali ke rumah Mbah Wirya esok harinya. Kali ini dengan membawa lebih banyak orang. Keesokan paginya, langit mendung menggantung di atas desa. Suasana terasa tegang, seolah alam pun bisa merasakan apa yang akan terjadi. Mbah Wirya dan Tari sedang duduk di depan rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil berbicara pelan. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari konfrontasi besar. Pak Dirman dengan wajah penuh tekad berjalan menuju rumah Mbah Wirya. Kali ini ia tidak datang sendiri. Beberapa tetangga ikut bersamanya, termasuk Bu Siti dan Pak Karman. Mereka semua ingin mendapatkan jawaban. Mbah Wirya, seru Pak Dirman dengan suara lantang, membuyarkan keheningan pagi. Mbah Wirya menoleh dengan tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Ada apa, Pak Dirman? Tanyanya sopan. Kami ingin tahu apa rahasiamu. Tidak mungkin hidupmu berubah secepat ini tanpa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tegas Pak Dirman, nadanya tajam. Mbah, jika kau tidak jujur, jangan salahkan kami jika mengambil tindakan sendiri, sambung Pak Karman, meskipun ragu. Tari, yang berdiri di samping neneknya, menggenggam tangan Mbah Wirya erat-erat. Nenek, aku takut, bisiknya. Mbah Wirya mengelus kepala cucunya. Ia kemudian berdiri dan menatap kerumunan itu dengan pandangan penuh ketenangan. Saya tidak menyembunyikan apapun. Semua yang kami terima adalah rezeki dari Allah, jawab Mbah Wirya dengan suara tenang namun tegas. Pak Dirman tertawa sinis. Rezeki, jangan bodohi kami, Mbah. Kami tahu kau memiliki sesuatu. Apa ini ada hubungannya dengan sisik emas yang kutemukan di dekat rumahmu? Para tetangga mulai bergumam. Sebagian besar penasaran dan sebagian lagi ragu. Sisik emas? Apa maksudnya? Tanya Bu Siti mendekat ke Pak Dirman. Pak Dirman mengeluarkan sisik emas dari sakunya dan menunjukkannya. Ini, aku menemukannya di dekat rumah Mbah Wirya. Bukankah ini bukti bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak wajar? Melihat sisik itu, wajah Mbah Wirya sejenak memucat. Namun, ia segera menguasai dirinya. Sisik itu mungkin terbawa angin atau jatuh dari langit. Saya tidak tahu apa-apa, jawabnya. Pak Dirman semakin geram. Cukup sudah, kalau kau tidak mau bicara, kami akan mencari sendiri di rumahmu, ancamnya sambil melangkah mendekat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Semua orang terdiam, menoleh ke sumber suara. Gemuruh itu semakin keras, seperti air yang mendidih. Beberapa orang mulai mundur ketakutan. Dari arah sungai, muncul sesuatu yang membuat semua orang terperangah. Seekor ikan mas besar dengan sisik berkilauan melompat ke permukaan air, memancarkan cahaya emas yang terang. Matanya memandang tajam ke arah kerumunan. Ikan mas, seru Bu Siti dengan wajah ketakutan. Pak Dirman terdiam, tubuhnya gemetar. Apa ini? Ikan mas itu bersuara. Suaranya menggema seperti suara dari langit. Mengapa kalian mengganggu kedamaian nenek ini? Apa hak kalian mencampuri urusannya? Semua orang membeku di tempatnya. Pak Dirman, yang tadinya penuh keberanian, kini kehilangan kata-kata. Kalian harus tahu, rezeki bukan untuk dipertanyakan. Jika kalian terus memaksa, aku tidak akan tinggal diam. Lanjut ikan itu dengan nada mengancam.
ketegangan di udara begitu terasa. Para tetangga perlahan mundur, ketakutan melihat keajaiban di depan mata mereka. Pak Dirman mencoba berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Mbah Wirya akhirnya melangkah maju. Sudahlah, kalian lihat sendiri. Semua ini adalah kehendak Allah. Jangan ada lagi yang mencampuri urusan kami, katanya dengan suara mantap. Para tetangga saling pandang, dan satu persatu mulai pergi, termasuk Pak Dirman. Namun, meski mereka mundur, rasa penasaran dan ketakutan tetap ada di hati mereka. Hari itu, Mbah Wirya merasa lega, tetapi ia juga tahu ancaman belum sepenuhnya hilang. Rahasia ikan mas ajaib mungkin selamat untuk sementara, tetapi apakah keadaan akan tetap tenang? Hari-hari berlalu, dan ketegangan di desa perlahan mereda. Namun, rasa penasaran terhadap rahasia Mbah Wirya dan ikan mas ajaib tetap membara di hati sebagian warga, terutama Pak Dirman. Meskipun ia dan yang lain telah diperingatkan oleh ikan mas, pikirannya terus dihantui oleh peluang untuk menguasai keajaiban tersebut. Sementara itu, Mbah Wirya dan Tari mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, mereka tahu bahwa ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Malam itu, Mbah Wirya berbicara serius dengan Tari. "Nak, kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Rahasia ini adalah berkah, tetapi juga bisa menjadi beban. Nenek takut semakin banyak orang yang tahu, semakin besar bahaya yang mengancam," ucap Mbah Wirya. Suaranya berat. Tari, yang masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami situasi, hanya mengangguk. "Aku tidak akan bilang apa-apa, Nek. Tapi, apa yang akan terjadi jika mereka kembali?" tanyanya dengan suara kecil. "Kita hanya bisa berdoa, Tari. Dan ingat, ikan mas itu adalah penjaga kita. Selama kita tidak serakah, dia akan melindungi kita," jawab Mbah Wirya sambil memeluk cucunya. Namun, jauh di sudut desa, Pak Dirman sudah menyusun rencana baru. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Baginya, ikan mas itu adalah kunci kekayaan yang luar biasa. Malam itu, ia berbicara dengan dua orang yang ia percayai, Pak Karman dan seorang pemburu dari desa sebelah. "Kita harus menyelesaikan ini. Jika kita bisa menangkap ikan itu, kita semua akan hidup dalam kemewahan," bisik Pak Dirman. "Tapi, bagaimana kalau ikan itu benar-benar memiliki kekuatan gaib?" tanya Pak Karman ragu. "Jangan bodoh, gaib atau tidak, ikan itu tetap ikan. Kita hanya perlu menangkapnya. Setelah itu, semua akan menjadi milik kita," tegas Pak Dirman. Malam semakin larut ketika mereka bertiga menyusun rencana untuk pergi ke sungai tempat ikan mas itu sering muncul. Mereka membawa jaring, tombak, dan peralatan lain. Niat mereka sudah bulat, meskipun hati mereka diselimuti rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain, Mbah Wirya terbangun dari tidurnya dengan firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia keluar dari rumah dan menuju ke sungai. Tari, yang melihat neneknya pergi, segera menyusul meskipun takut. "Nenek, ada apa?" tanya Tari dengan napas terengah-engah. "Nenek merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, Tari. Kita harus ke sungai sekarang," jawab Mbah Wirya sambil mempercepat langkahnya. Ketika mereka tiba di sungai, suasana terasa mencekam. Bulan bersinar terang, memantulkan cahayanya ke permukaan air yang tenang. Namun, ketenangan itu segera pecah ketika mereka melihat bayangan 3 orang bergerak di tepi sungai. "Pak Dirman," desis Mbah Wirya. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, niat mereka tidak baik. Tari memegang lengan neneknya erat-erat. "Apa yang akan kita lakukan, Nek?" bisiknya ketakutan. "Kita tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Tapi ikan mas, dia pasti tahu," jawab Mbah Wirya. Tepat saat itu, air sungai mulai bergejolak. Pak Dirman dan kelompoknya yang berada di tepi sungai terhenti, terkejut melihat fenomena tersebut. Dari dalam air, muncul ikan mas besar yang memancarkan cahaya terang,
jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berhenti, suara ikan itu menggema, membuat ketiga pria itu mundur dengan wajah pucat. Kalian telah diperingatkan, tapi serakah kalian mengalahkan akal sehat. Jika kalian tidak berhenti, kalian akan menanggung akibatnya. Lanjut ikan itu dengan nada yang lebih tegas. Pak Dirman mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Kau hanya seekor ikan. Apa yang bisa kau lakukan? Teriaknya, meskipun suaranya bergetar. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tanah di tepi sungai tempat ia berdiri mulai runtuh. Pak Dirman terjatuh, tubuhnya hampir terseret ke dalam sungai. Ia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ikan mas itu memandang tajam. Pergilah dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Jika kalian melanggar, aku tidak akan memberi ampun. Pak Dirman akhirnya berhasil berdiri dengan tubuh gemetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia dan 2 orang lainnya lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Mbah Wirya memandang ikan mas itu dengan mata penuh rasa syukur. Terima kasih ikan mas, kau telah menyelamatkan kami lagi, ucapnya pelan. Ikan mas itu mengangguk pelan sebelum kembali menyelam ke dalam air. Namun, Mbah Wirya tahu, ini mungkin bukan akhir dari ancaman. Hati manusia yang serakah selalu mencari cara untuk mendapatkan apa yang bukan miliknya. Ia dan Tari harus tetap waspada untuk melindungi rahasia ini. Malam itu, Mbah Wirya dan Tari kembali ke rumah mereka dengan hati yang lega. Namun, di dalam hati Mbah Wirya, ada rasa kekhawatiran yang tak bisa ia hindari. Ikan mas ajaib telah menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Tetapi ancaman dari orang-orang serakah, terutama Pak Dirman, tidak mungkin hilang begitu saja. Mbah Wirya duduk di kursi kayu tua di depan rumah. Matanya menatap jauh ke depan, menembus kegelapan malam. Tari duduk di samping neneknya, menggenggam tangan Mbah Wirya erat-erat. Mereka berdua tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti akan datang lagi, tanya Tari dengan suara pelan. Mbah Wirya menatap cucunya dengan penuh kasih. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan, nak. Tapi kita juga harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menjaga keajaiban ikan mas, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun Mbah Wirya juga sadar, untuk menghadapi ancaman yang semakin besar, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berdoa, dan berharap ikan mas akan selalu datang untuk melindungi mereka. Mungkin sudah saatnya kita mencari jawaban lebih jauh, Tari. Ini bukan hanya soal kita, ini juga soal menjaga keseimbangan yang telah ada sejak zaman dahulu, katanya, matanya penuh tekad. Keesokan harinya, Mbah Wirya memutuskan untuk pergi ke seorang bijak tua di desa sebelah. Ia sudah lama mendengar cerita tentang orang tersebut yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan alam dan hal-hal gaib. Mungkin orang itu bisa memberikan pencerahan tentang bagaimana cara melindungi rahasia ikan mas agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Sebelum berangkat, Mbah Wirya mengingatkan Tari untuk tetap berhati-hati. Jangan keluar rumah tanpa izin, dan jika ada orang yang bertanya, jangan beritahu mereka apa-apa, nak, tegasnya. Tari mengangguk meskipun ia merasa sedikit cemas. Perjalanan menuju desa sebelah memakan waktu beberapa jam, dan sepanjang perjalanan, Mbah Wirya terus merenung. Ia berpikir tentang banyak hal, tentang ikan mas, tentang rezeki yang telah diberikan kepada mereka, dan tentang kemungkinan besar bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Setibanya di desa sebelah, Mbah Wirya pergi langsung ke rumah bijak tua itu. Rumahnya terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Begitu sampai, Mbah Wirya mengetuk pintu dengan hati-hati. Seorang pria tua dengan jubah putih terbuka menyambutnya. Matanya yang tajam memandang Mbah Wirya dengan penuh perhatian. Mbah Wirya, aku tahu kau datang untuk meminta sesuatu. Apa yang bisa kubantu?
Tanya pria tua itu dengan suara lembut namun tegas. Mbah Wirya terkejut, tidak menyangka pria itu sudah tahu kedatangannya. Saya datang untuk mencari jawaban, Guru. Ada sesuatu yang besar yang saya dan cucu saya jaga. Namun, semakin banyak orang yang mencoba merebutnya, dan saya takut akan ada bahaya yang lebih besar jika kami tidak tahu cara melindunginya. Guru tua itu mengangguk, seolah sudah tahu apa yang dimaksudkan Mbah Wirya. Rahasia itu memang sangat besar, Mbah Wirya. Tetapi kekuatan itu tidak bisa dilindungi hanya dengan ketakutan. Yang kalian butuhkan adalah pengetahuan tentang keseimbangan, tentang cara memanfaatkan kekuatan itu untuk kebaikan, bukan keserakahan. Mbah Wirya merasa semakin cemas, tetapi ia tidak menyerah. Apakah ada cara untuk memastikan bahwa kami bisa menjaga keseimbangan itu? Agar tidak ada orang yang bisa mengambil alih atau menyalahgunakan kekuatan ikan mas. Guru tua itu kemudian mengangkat tangan dan mengarahkannya ke sebuah batu besar di halaman. Batu itu memiliki pola yang aneh, seolah-olah diukir dengan simbol-simbol kuno. Di sini terdapat petunjuk untuk menjaga keseimbangan. Hanya mereka yang benar-benar tulus dan tidak serakah yang bisa memahami arti dari simbol-simbol ini, jelasnya. Mbah Wirya mendekati batu itu dan melihat lebih dekat. Di balik simbol-simbol itu, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Terima kasih, Guru. Saya akan berusaha memahami dan menjaga keseimbangan ini. Ucapnya penuh rasa terima kasih. Setelah berpamitan dengan guru tua itu, Mbah Wirya kembali pulang. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang semakin jelas. Ikan mas ajaib bukan hanya sebuah berkah, tetapi juga ujian besar yang menguji kesetiaan dan kejujuran hati. Jika mereka gagal menjaga keseimbangan itu, semua yang telah mereka miliki bisa hilang begitu saja. Setibanya di rumah, Mbah Wirya duduk bersama Tari, menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Nak, kita harus lebih bijak mulai sekarang. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk masa depan kita dan desa ini. Kita harus menjaga keseimbangan, dan kita harus yakin bahwa kita tidak akan tergoda oleh keserakahan. Tari mengangguk, merasa ada beban berat yang harus mereka tanggung. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa dengan tekad dan keberanian neneknya, mereka akan bisa melewati ini semua. Namun, ancaman dari Pak Dirman dan orang-orang serakah lainnya belum berakhir. Dan siapa tahu apa yang akan terjadi ketika rahasia ikan mas itu mulai terungkap lebih jauh lagi. Hari-hari berjalan dengan perlahan, namun ketegangan di desa semakin terasa. Mbah Wirya dan Tari kini merasa bahwa ancaman dari luar semakin nyata. Mereka tidak lagi bisa hidup tenang seperti dulu, karena bayang-bayang bahaya terus mengintai. Pak Dirman dan dua temannya masih mengawasi dari kejauhan, mencari cara untuk kembali merebut kekuatan ikan mas yang telah memberi mereka peringatan. Suatu pagi yang cerah, setelah menyiapkan sarapan untuk Tari, Mbah Wirya berjalan menuju sungai. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda, karena dirinya merasa semakin cemas. Ikan mas ajaib selalu menjadi pelindung mereka, tetapi Mbah Wirya tahu bahwa untuk menjaga rahasia ini, ia harus lebih dari sekadar bergantung pada kekuatan ikan mas. Di pinggir sungai, Mbah Wirya berdiri untuk beberapa saat, memandang air yang mengalir tenang. Ia berdoa dalam hati, berharap agar segala sesuatu berjalan dengan lancar, berharap agar ia bisa melindungi cucunya, dan berharap agar rahasia ini tetap aman. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air sungai berkilau, dan ikan mas itu muncul, kali ini dengan penampilan yang lebih anggun dan penuh wibawa. "Apa yang harus aku lakukan, ikan mas?" tanya Mbah Wirya dengan suara berat. Matanya yang penuh kekhawatiran tidak pernah lepas dari ikan mas yang sedang melayang di atas air. Ikan mas itu menatap Mbah Wirya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kekuatan ini bukan hanya untuk kalian, Mbah Wirya. Ini adalah ujian yang harus dilalui. Bukan hanya kalian,
tapi juga mereka yang berniat jahat akan diuji, jawab ikan mas itu dengan suara yang dalam. Mbah Wirya merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada rasa yang lebih kuat, lebih tegas dalam suara ikan itu. Tapi, apakah ini berarti mereka akan kembali lagi? Tanyanya. Rasa takut kembali mencekam hatinya. Ikan mas itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia hanya meluncur mundur ke dalam air dengan gerakan yang halus, seolah-olah memberikan kesempatan untuk Mbah Wirya merenung lebih dalam. Mbah Wirya berdiri diam sejenak, memikirkan perkataan ikan mas itu. Pada malam yang sama, sebuah kejadian tak terduga datang menghampiri. Di luar rumah, terdengar suara gemerisik langkah kaki. Mbah Wirya dan Tari terkejut dan langsung saling berpandangan. Mereka tahu bahwa itu adalah tanda buruk. Dengan cepat, Mbah Wirya membuka pintu dan keluar, melihat ke sekeliling, namun tidak ada seorang pun yang tampak di luar. Namun, di ujung jalan, tampak dua sosok yang tak asing, Pak Dirman dan Pak Karman, yang sedang berdiri dengan wajah penuh amarah dan tekad. "Ini sudah terlalu lama, Mbah Wirya," teriak Pak Dirman, matanya penuh kebencian. "Kami sudah cukup sabar. Waktunya tiba untuk kita mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita." Mbah Wirya tidak gentar. Ia berdiri tegak meskipun ada rasa takut yang menyelinap di dalam hatinya. "Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku sudah memperingatkan kalian. Jangan teruskan niat buruk kalian," jawab Mbah Wirya dengan suara tenang namun penuh ancaman. Pak Dirman hanya tertawa mengejek. "Kau masih berpikir ikan mas itu akan datang menyelamatkanmu? Kami tahu rahasia itu, Mbah Wirya, dan kali ini kami siap." Tanpa peringatan lebih lanjut, Pak Dirman dan Pak Karman maju ke depan, mencoba mendekati Mbah Wirya dan Tari. Namun, ketika mereka hampir sampai, air di sekitar mereka mulai bergolak. Keduanya terhenti, terkejut melihat fenomena yang terjadi. Ikan mas yang besar muncul kembali. Kali ini lebih terang dan lebih besar dari sebelumnya. Cahaya yang memancar dari tubuhnya membuat mereka terperangah. "Berhenti, Pak Dirman!" Suara ikan mas itu bergema keras, menembus udara malam. "Kalian telah diberi peringatan lebih dari cukup. Jangan pernah mencoba lagi untuk merebut apa yang bukan milik kalian. Jika tidak, kalian akan menyesal." Pak Dirman dan Pak Karman mundur seketika. Wajah mereka pucat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain berlari meninggalkan tempat itu. Ikan mas mengalir kembali ke dalam air, meninggalkan keheningan yang menegangkan. Mbah Wirya menghela napas lega, namun ia tahu bahwa ini belum berakhir. Ancaman yang datang dari orang-orang serakah itu semakin kuat, dan semakin hari semakin nyata. Tetapi ia juga merasa bahwa ikan mas sudah memperingatkan mereka dengan cara yang lebih keras, memberi mereka kesempatan terakhir untuk berubah. "Apa yang akan kita lakukan, Nek?" tanya Tari dengan suara bergetar. Mbah Wirya menatap cucunya dengan penuh kasih. "Kita harus terus berhati-hati, Nak. Tapi aku yakin, ikan mas akan selalu ada untuk melindungi kita. Hanya saja, kita harus tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Ini adalah ujian besar untuk kita berdua." Dengan tekad baru di dalam hati, Mbah Wirya berjanji untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu kedamaian yang telah mereka raih. Namun, ia juga tahu bahwa ujian ini belum selesai. Ada lebih banyak yang harus mereka hadapi. Hari demi hari berlalu, namun ketegangan di desa semakin memuncak. Pak Dirman dan orang-orang yang berniat buruk lainnya tidak berhenti begitu saja. Setelah pertemuan malam yang penuh ancaman itu, mereka semakin berusaha mencari cara untuk mengungkapkan rahasia ikan mas ajaib dan merebutnya untuk kepentingan pribadi. Mbah Wirya dan Tari tidak bisa lagi merasa aman, meskipun ikan mas selalu datang untuk memberi perlindungan. Di suatu pagi, Mbah Wirya memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh di pedalaman hutan, tempat yang hanya diketahui oleh beberapa orang tua di desa. Ia merasa bahwa jika mereka ingin benar-benar melindungi rahasia itu, mereka harus lebih bijak,
dan mencari cara yang lebih aman untuk menjaga ikan mas agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengar Tari, kita harus pergi ke tempat yang lebih aman, kata Mbah Wirya pada cucunya saat sarapan. Tempat itu mungkin bisa memberi kita petunjuk lebih jauh tentang bagaimana cara menjaga keseimbangan ini. Kita tidak bisa hanya bergantung pada perlindungan ikan mas saja. Tari yang merasa cemas, tetapi tidak ingin membuat neneknya khawatir, mengangguk setuju. Kapan kita berangkat, Nek? Mbah Wirya tersenyum lembut, menyentuh kepala cucunya dengan penuh kasih. Besok kita akan berangkat lebih pagi. Persiapkan segala sesuatunya. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Keputusan untuk pergi ke tempat itu bukan tanpa alasan. Mbah Wirya mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar dari orang-orang tua di desa tentang sebuah kuil kuno yang terletak jauh di dalam hutan. Di sana, katanya, ada ilmu pengetahuan yang bisa membantu menjaga keseimbangan alam dan kekuatan gaib. Kuil itu sudah lama terlupakan, namun Mbah Wirya merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk memastikan mereka bisa melindungi ikan mas dari orang-orang serakah. Keesokan harinya, mereka berdua memulai perjalanan mereka dengan membawa sedikit bekal. Mbah Wirya tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan risiko, namun ia tidak punya pilihan lain. Mungkin inilah jalan terakhir yang harus mereka tempuh. Mereka berjalan melewati hutan lebat, melewati jalur yang jarang dilalui oleh orang lain. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin terasa kesunyian yang mencekam. Namun, Mbah Wirya tetap melangkah dengan tegas, seolah-olah ada kekuatan besar yang mendorongnya untuk terus maju. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah lembah yang sangat terpencil. Di sana, di tengah lembah yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun, mereka menemukan sebuah kuil tua yang sudah terlupakan oleh waktu. Kuil itu terlihat kuno, dengan dinding-dinding yang tertutup lumut dan batu-batu yang tampak sudah lama ditinggalkan. Mbah Wirya dan Tari berdiri di depan kuil itu, merasa seolah-olah mereka telah menemukan sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Mereka melangkah perlahan masuk, dan begitu memasuki gerbang kuil, mereka merasakan hawa yang sangat berbeda. Ada kekuatan yang sangat besar di dalam kuil itu, seolah-olah tempat ini memang ditujukan untuk mereka. Di dalam kuil, mereka menemukan sebuah altar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno. Di atas altar itu terdapat sebuah batu besar yang bercahaya. Mbah Wirya mendekat dan merasakan getaran yang sangat kuat dari batu itu. Ia menyentuhnya dengan tangan yang gemetar, dan tiba-tiba suara yang dalam terdengar. Selamat datang, Mbah Wirya. Kamu telah menemukan jalan yang benar. Suara itu bergema di dalam kuil. Mbah Wirya terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Siapa yang berbicara? Tanya Mbah Wirya dengan hati-hati. Aku adalah penjaga keseimbangan alam, jawab suara itu. Kamu telah datang untuk mencari jawaban, dan aku akan memberikannya. Namun untuk itu, kamu harus siap untuk melakukan pengorbanan. Mbah Wirya dan Tari saling berpandangan. Pengorbanan apa yang dimaksud? Tanya Mbah Wirya dengan suara serius. Untuk melindungi ikan mas dan menjaga keseimbangan, kamu harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kekuatan ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika kamu tidak melakukannya, keseimbangan akan hancur, suara itu menjelaskan. Mbah Wirya merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Ia tahu bahwa pengorbanan ini bukanlah hal yang mudah. Namun, ia juga tahu bahwa untuk melindungi Tari dan menjaga desa mereka, ia harus melakukannya. Jika itu yang harus dilakukan, maka aku siap, jawab Mbah Wirya dengan penuh tekad. Suara itu kembali berbicara. Jika kamu siap, maka kamu harus meninggalkan semua yang kamu miliki sekarang. Hanya dengan itu, kekuatan ikan mas akan tetap terjaga dan kedamaian akan terus ada. Mbah Wirya menutup mata sejenak, berdoa dalam hati.
Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, demi kebaikan dan keseimbangan alam, ia siap untuk mengorbankan apa saja. Terima kasih atas petunjuk ini. Aku siap, ujar Mbah Wirya, meskipun hatinya berat. Kuil itu kemudian memancarkan cahaya yang sangat terang, dan dalam sekejap, sebuah energi besar mengelilingi mereka berdua. Mbah Wirya dan Tari merasakan kehadiran kekuatan yang sangat kuat, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Namun, pengorbanan yang diminta itu akan segera menguji sejauh mana mereka benar-benar bisa mempertahankan keseimbangan. Dan apakah mereka akan berhasil melawan godaan dan ancaman yang terus menghantui mereka. Setelah pengorbanan yang dilakukan di kuil kuno, Mbah Wirya dan Tari kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan alam, ada rasa cemas yang tak bisa mereka hindari. Bagaimana jika ancaman itu masih datang? Bagaimana jika pengorbanan mereka ternyata sia-sia? Sesampainya di rumah, keadaan di desa terlihat berbeda. Keheningan yang semula mendalam, kini terasa lebih mencekam. Mbah Wirya merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tari, kita harus lebih waspada sekarang. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres di desa, kata Mbah Wirya dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh kecemasan. Tari hanya mengangguk, matanya memerah karena kelelahan dan kekhawatiran. Mereka tidak tahu apakah keputusan mereka benar atau malah membawa malapetaka yang lebih besar. Mbah Wirya duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai gelap, berharap agar kekuatan ikan mas yang selama ini melindungi mereka tetap setia. Namun, tidak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Wirya dan Tari segera berbalik dan melihat Pak Dirman dan Pak Karman yang muncul di ujung jalan, dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Kalian masih tidak paham, Mbah Wirya, teriak Pak Dirman. Kami sudah cukup sabar. Kami ingin tahu di mana ikan mas itu berada. Ini bukan masalah kalian lagi. Kalian harus menyerahkan itu, atau semuanya akan berakhir buruk untuk kalian. Mbah Wirya menatap mereka dengan mata penuh ketegasan. Kami sudah memperingatkan kalian berulang kali, Pak Dirman. Kami tidak akan menyerahkan apapun. Jika kalian masih ingin melanjutkan, maka kalian akan merasakan akibatnya, jawab Mbah Wirya dengan suara berat, namun penuh wibawa. Pak Dirman tertawa sinis, seolah tidak takut dengan ancaman itu. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Kami punya cara kami sendiri untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Dengan isyarat dari Pak Dirman, dua orang pria yang mengikutinya maju mendekat. Mereka tampak lebih siap dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Keadaan semakin tegang, dan Mbah Wirya tahu kali ini mereka tidak bisa menghindar lagi. Namun, di saat yang genting itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ikan mas yang selama ini melindungi mereka muncul sekali lagi, kali ini lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya dari tubuh ikan mas itu menyinari seluruh desa, memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ikuti jalan yang benar, Pak Dirman. Jangan biarkan keserakahan menghancurkanmu. Suara ikan mas itu terdengar dalam gelombang energi yang sangat kuat. Pak Dirman dan teman-temannya tampak terkejut, bahkan mulai mundur, ketakutan akan kekuatan yang mereka hadapi. Mereka merasa terhimpit oleh kekuatan yang tak mereka pahami. Mbah Wirya menatap ikan mas yang muncul di hadapan mereka. Dan kali ini, ia tahu bahwa ikan mas tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan pilihan kepada Pak Dirman dan orang-orang sekitarnya. Mereka masih punya kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Namun jika mereka terus melanjutkan niat jahat mereka, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Pak Dirman yang merasa tertekan akhirnya menurunkan sikapnya. Kita salah. Kami tidak tahu akan hal ini, kata Pak Dirman dengan suara yang lemah. Matanya mulai menunjukkan rasa penyesalan. Mbah Wirya mengangguk perlahan, tidak berkata apa-apa.
Ia tahu bahwa kadang-kadang penyesalan datang terlambat. Namun, ia juga tahu bahwa masih ada harapan bagi siapa saja yang mau berubah. Setelah beberapa saat hening, Pak Dirman dan teman-temannya mundur dengan langkah berat, menandakan bahwa mereka menerima kenyataan. Mereka tidak berani lagi melanjutkan niat buruk mereka, dan mereka akhirnya pergi meninggalkan desa. Mbah Wirya dan Tari saling menatap. Mereka merasa lega, namun juga sadar bahwa meskipun ancaman dari luar telah berlalu, mereka masih harus berjuang untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian yang telah mereka dapatkan. Ikan mas yang telah melindungi mereka kembali ke dalam sungai, membawa kedamaian, namun mereka tahu, bukan berarti semuanya selesai. Kita harus terus menjaga apa yang kita miliki, nak, kata Mbah Wirya dengan suara penuh harapan. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang di sekitar kita. Tari mengangguk, dan bersama neneknya, mereka kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih bijaksana. Mereka tahu bahwa ujian mereka belum berakhir, tetapi dengan hati yang teguh, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Cerita ini, meskipun penuh dengan ketegangan dan ujian, mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Semua yang ada di dunia ini tidak hanya tentang kekuatan atau harta, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan berbuat baik untuk orang lain. Ikan mas ajaib itu mungkin hanya legenda, namun makna yang terkandung di dalamnya adalah kenyataan yang harus kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan akhir yang penuh harapan, Mbah Wirya dan Tari melanjutkan perjalanan hidup mereka, terus menjaga rahasia yang telah diberkati oleh kekuatan alam yang lebih besar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Dari perjalanan Mbah Wirya dan Tari, kita belajar bahwa dalam hidup, kekuatan sejati tidak hanya datang dari harta atau kekuasaan, tetapi dari keberanian untuk membuat pilihan yang benar, meskipun itu berarti harus berkorban. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan, berbuat baik, dan menjaga kepercayaan yang ada. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini. Bagikan juga pendapat atau harapanmu di kolom komentar. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti dan membantu kami untuk terus membuat konten yang lebih bermanfaat di masa depan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga kehidupan kita semua selalu diberkahi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.